Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan penting kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan pentingnya memastikan bahwa subsidi energi, khususnya LPG, benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Presiden menyoroti perlunya pengelolaan subsidi yang lebih efektif agar masyarakat bisa mendapatkan LPG dengan harga yang wajar dan tanpa kesulitan. Menurut Bahlil, Presiden sangat menekankan bahwa kebutuhan rakyat harus segera dipenuhi, terutama dalam hal ketersediaan LPG yang selama ini masih menjadi perhatian utama pemerintah. Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membenahi sistem subsidi LPG yang selama lebih dari 2 dekade berjalan tanpa perubahan yang signifikan. Beliau menyebutkan bahwa anggaran subsidi LPG yang mencapai 87 triliun rupiah per tahun harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa reformasi sistem subsidi ini bertujuan untuk menghindari kebocoran anggaran serta meningkatkan efisiensi distribusi LPG di lapangan. Sebagai bagian dari strategi ini, pemerintah telah memulai langkah konkret dengan menerapkan sistem baru di tingkat pengecer. Dalam sistem ini, pengecer akan diubah statusnya menjadi sub-pangkalan agar distribusi LPG dapat lebih mudah diawasi dan harga tetap terkendali. Ya Pak JK ngomong tentang LPG, bahwa LPG ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi wakil presiden di tahun 2000 periode pertama. Dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan. Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih 8.000, sekarang sudah 16.000. Artinya subsidi kita sekarang masih sama dengan tahun 2024 atau 2025 yang lalu. Nah karena itu diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar 87 triliun ini, diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi penataannya kan sekarang jujur kita katakan ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga 25.000 per tabung. Harusnya kan perhitungan kami maksimal itu di angka di bawah 20.000, 18 atau 19.000. Ada yang sekarang langka itu beberapa bulan lalu 25.000, ada juga yang 30.000. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang. Jadi kita ini prinsipnya melakukan penataan agar subsidi niat pemerintah itu betul-betul terjadi di tingkat masyarakat dengan baik. Kami tahu kok ada oknum-oknum yang memainkan ini. Ini yang kita mau tata. Memang kalau kita mau tata sesuatu yang bengkok menjadi lurus, pasti ada dinamika. Tapi sampai kapan bengkok ini terus terjadi? Negara kita ini kan ingin menjadi lebih baik agar efisiensi. Kalau kita hitungnya harusnya katakanlah 18.000, kemudian menjadi 25.000, berarti kan 7.000. Subsidi kita per kilo 12.000, per tabung subsidi kita itu 36.000. Kalau dia itu overnya kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000, itu kan berarti sama dengan 20 sampai 30%. Berapa kali? Kalau 20% kali 87 triliun itu sudah sekitar 17 T lebih. Kalau 30% berarti kan 26 T subsidi yang tidak tepat sasaran dari LPG. Sampai kapan negara kita mau seperti ini? Ini yang kita lagi tata sekarang. Jadi tadi saran Pak JK apa? Ya Pak JK menyampaikan bahwa penataan itu penting. Penataan itu penting ya. Pak, yang menjadi kritikan adalah Pak, yang menjadi kritikan bahwa sosialisasi katanya kurang Pak. Sekarang gini, pengencer yang tadinya pengencer kita jadikan menjadi sub pangkalan. Kenapa? Karena kan alurnya begini loh. Dari Pertamina menuju ke agen itu harganya sekitar 12 sampai 13.000. Dari agen ke pangkalan harganya itu kurang lebih sekitar 16.000 atau 17.000. Nah, sekarang itu masih bisa dikendalikan oleh Pertamina. Masih bisa dipantau. Dari pangkalan ke pengencer itu di situ yang susah Pertamina kendalikan, nggak ada instrumennya, dan itulah harganya terjadi sampai dengan di atas 20.000, bahkan ada 30.000 kadang-kadang, bahkan ada yang dioplos. Nah, dengan mereka menjadi sub
Pangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di Pangkalan supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya. Kalau verifikasi yang disampaikan Bapak tadi sebelumnya itu gimana Pak? Apakah akan menggunakan subsidi Pangkalan itu sendiri Pak? Verifikasi yang nanti Bapak, tadi kan Bapak sampaikan nanti akan diverifikasi Pangkalannya. Bentuk verifikasi kayak gimana itu? Kan ada IT. Pertamina mengontrol Pangkalan itu kan ada IT-nya, ada teknologinya. Nah IT-nya ini akan ditempatkan langsung oleh Pertamina. Nah tidak ada biaya yang dikeluarkan sedikit pun oleh sub Pangkalan. Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, udah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat, agar uang negara yang subsidi itu betul-betul tepat sasaran, jangan ditikung di belakang. Itu loh maksudnya. Kalau untuk kondisi Pak, ketika pengecer tidak boleh berjualan, tetapi sub Pangkalan ini belum aktif, belum ada. Dan akhirnya sampai kamu ini dari tadi saya ngomong kamu nggak dengar ya. Pengencer itu dinaikkan menjadi sub Pangkalan. Jadi nggak ada lagi pengencer yang nggak bisa jalan. Jadi semua pengencer dari 370.000 itu semuanya menjadi sub Pangkalan. Nah, nanti dalam proses berikutnya kita melakukan pendampingan agar mereka tertib. Bagi sub Pangkalan siapa yang tidak tertib mengikuti aturan, akan pasti dilakukan evaluasi, penilaian, agar betul-betul sub Pangkalan ini adalah yang bertanggung jawab terhadap bagaimana penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran. Ya. terbaru dari Pak Presiden seperti apa Pak? Respon terbaru dari Presiden. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di Pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi sub Pangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Demikianlah akhir laporan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan terus mengikuti saluran berita dari kami, guna mendapatkan informasi terbaru dan analisis mendalam. Sampai bertemu lagi.